setelah kita menjalankan 1 tahun atau 2 tahun, kan kita sudah tahu nih, oh ini loh proses usaha. Tiba di pensiun, usaha kita sudah berjalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan motivator Pap Starling. Kali ini saya akan bahas lanjutan pembahasan yang lalu mengenai pensiun. Usaha-usaha apa aja sih yang harus kita lakukan? Nah, bila sahabat punya saran atau komen, langsung aja ya nanti masukkan informasinya di kolom komentar. Semoga kita bisa berinteraksi dan kita bisa membahas lebih lanjut lagi apa yang harus kita persiapkan dikala kita pensiun. Sahabat, mengulang pengulasan materi saya sebelumnya mengenai pensiun. Jadi kembali lagi, kita tidak boleh khawatir. Nah, apa yang harus kita lakukan 2 atau 3 tahun sebelum kita pensiun? Nah, di awal kan sudah saya sampaikan bahwa kita harus punya yang namanya usaha. Nah, usaha itu tidak serta-merta hari ini kita buat, hari ini dia jadi. Tapi usaha itu adalah suatu proses. Proses di mana kita melakukan sesuatu hal yang tentunya untuk keberhasilan itu ada rentang waktu. Nah, proses inilah yang membuat kita menjadi lebih paham apa yang harus kita lakukan, apa yang kita inginkan. Nah, setelah kita menjalankan 1 tahun atau 2 tahun, kan kita sudah tahu nih, oh ini loh proses usaha. Tiba di pensiun, usaha kita sudah berjalan. Sahabat, beberapa contoh yang lalu saya sampaikan, yang ini contohnya yang luar biasa, yang dulu-dulu kita tahu yang namanya menjahit. Menjahit itu memang satu hobi. Mungkin ibu-ibu kita zaman dahulu hobi, tapi zaman milenial apa masih berlaku itu yang namanya menjahit? Betul, masih berlaku, karena sekarang kebutuhan akan jahit tidak hanya baju atau kain yang harus kita jahit, tetapi banyak kebutuhan-kebutuhan lain yang perlu kita jahit. Contohnya, saat ini setiap mungkin kita sebutlah tempat pusat perbelanjaan, apa itu pasar, mall, ya sebut sedikit Alfamart ya, Indomaret, bukan iklan ya, tapi mereka tidak menyiapkan yang namanya kantong kresek ya, kantong putihnya. Setiap kita mau belanja tentu ditawarin tuh, perlu kantong atau ibu bawa kantong. Nah, kalau kita sudah punya kantong sendiri, otomatis itu bisa kita bawa. Nah, kantong tersebut bukan hanya buat kita sendiri, tapi kita bisa jual. Katakanlah kalau buat kantong kan banyak sekali ya contoh-contoh kantong itu. Nah, itu anak-anak milenial itu yang sering sekarang tuh dengan berinovasi, sehingga mereka beli kain, bahannya mereka jahit dan mereka pasarkan lewat online. Nah, bagaimana kita dengan mak-mak? Apa bisa kita online? Sekarang jangan salah, kita yang sudah umur pensiun itu juga harus wajib masuk digitalisasi, wajib masuk online. Dengan catatan kita harus belajar bagaimana cara memasarkan produk melalui online. Oleh sebab itu, nanti ada saatnya saya akan mengajak Bapak Ibu semua yang sahabat di grup ini atau di channel saya untuk belajar digitalisasi. Yang berikutnya adalah kuliner ya. Kuliner, kita sudah tahu bahwa yang namanya produk kuliner di mana-mana orang akan mencari yang namanya kuliner. Untuk orang pensiun seperti apa yang harus kita lakukan? Kita akan belajar, kita akan mengusahakan apa kira-kira yang harus dibutuhkan oleh teman kita, sahabat kita yang tentunya kita sudah kenal cita rasa yang akan kita buat. Kita tahu bahwa setiap tahun itu ada perayaan Natal, Lebaran, Tahun Baru, dan hari-hari besar serta arisan-arisan ibu-ibu itu butuh yang namanya produk kuliner. Apa itu? Boleh kue, boleh makanan, boleh apa saja yang betul-betul menjadi passion kita. Yang berikutnya yang tidak kalah menarik usaha setelah kita pensiun adalah passive income. Nah, saya pernah baca buku Dale Carnegie mengenai bagaimana cara kita
untuk membuat passive income. Bahkan mereka mengatakan bahwa passive income itu dari awal. Mungkin kita sebelum kita mau pensiun atau 10 tahun yang lalu kita mau pensiun, kita sudah mempersiapkan passive income. Apa yang itu dengan passive income? Misal kita punya rumah, kemudian kita bentuk rumah tersebut nanti untuk rumah kos, ya, rumah sewaan. Di mana rumah kos itu misalnya ibu punya 10 kamar. Bayangkan kalau 10 kamar itu satu kamar misalnya disewa 2 atau 3 juta, berarti kita sudah mendapatkan sebulan itu 20 juta. Potong mungkin entah biaya listrik dan lain-lain, kita masih mengantong 15 juta. Itu yang namanya passive income. Atau apa, investasi. Investasi apa? Boleh berupa barang, berupa apa. Ibu bekerja sama dengan teman yang mengelola usaha tersebut. Nanti kita dapat bagi hasilnya. Itu juga yang disebut dengan passive income. Kadangkala kita nggak ngerti apa yang harus kita lakukan. Nah, dari sekian tadi, dari YouTube sebelumnya, saya akan menceritakan lagi mengenai passive income pada saat ini. Tentu passive income ini adalah suatu hal yang sangat positif. Jadi uang yang bekerja untuk kita, bukan kita bekerja untuk uang. Sahabat, sudah berapa banyak hal-hal yang kira-kira yang akan kita lakukan dikala kita pensiun. Sekali lagi, jangan khawatir bila akan pensiun. Demikian sahabat, materi motivator 5 Star Week kali ini. Jangan lupa ikuti materi selanjutnya. Dan jangan lupa juga komen kira-kira nih apa yang usaha yang cocok, yang kira-kira belum saya masukkan dan Bapak Ibu atau sahabat semua bisa mengusulkannya. Jangan lupa di kolom komentar. Demikian sahabat, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.